datang kembali di Cikgu Leni Channel. Oke, pada video kali ini masih seputaran PPPK atau P3K. Nah, ada beberapa hal yang akan saya share ke kalian semua. Nah, yang pertama itu berapa lama sih kalian akan dikontrak setelah kalian lulus menjadi ASN P3K? Dan yang kedua, apa aja hak kalian atau tunjangan yang akan kalian dapatkan sebagai ASN P3K. Nah, kalian wajib nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membagikan video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Baiklah teman-teman para pejuang NIP dan teman-teman guru honorer dimanapun kalian berada, ada beberapa hal yang wajib kalian ketahui. Yang pertama itu mengenai masa hubungan perjanjian kerja PPPK melalui Permenpan RB nomor 70 tahun 2020. Nah, di sini sudah dijelaskan masa hubungan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 tahun. Jadi nanti ketika kalian ikut tes PPK dan lulus, kalian akan dikontrak minimal itu 1 tahun dan maksimalnya 5 tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN. Kemudian dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang paling lama 5 tahun. Lalu usulan perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja disampaikan kepada Menteri paling lambat 6 bulan sebelum masa hubungan kerja berakhir. Jadi nanti instansinya yang mengajukan ke Menteri atau PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Nah, teman-teman, akan ada beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan penentuan jangka waktu perjanjian kerja. Yang pertama itu jenis pekerjaan yang bersifat sementara. Yang kedua, jenis jabatan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga itu prediksi beban kerja suatu jabatan di unit organisasi. Yang keempat, ketersediaan anggaran instansi, dan semoga anggaran ada terus, jadi kalian akan dikontrak terus. Amin. Lalu jangka waktu hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan PPK berbeda ya. Yang pertama itu P3K, P-nya 3, dan yang kedua itu P-nya ada 2. Yang P-nya ada 2 itu pejabat pembina kepegawaian. Itu tidak melebihi batas waktu masa hubungan perjanjian kerja. Jadi ketika kalian dikontrak 4 tahun, maka kalian akan kerja 4 tahun, gak akan lebih, atau 5 tahun maksimal kalian akan bekerja selama 5 tahun. Lanjut, jangka waktu hubungan perjanjian kerja memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini untuk yang udah berumur di kontraknya dengan cara melihat batas usia pensiun ya. Lalu yang terakhir, perpanjangan hubungan perjanjian kerja antara P3K dengan pejabat pembina kepegawaian didasarkan pada pencapaian atau penilaian kerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian. Nah, nanti ketika kalian sudah masuk masa kontrak lalu mau diperpanjang, maka kinerja kalian akan dinilai baik atau buruk, lalu kesesuaian kompetensi dan kebutuhan di instansi tempat kalian bekerja. Oke, kita lanjut teman-teman pada informasi berikutnya, yaitu Perpres nomor 98 tahun 2020 mengenai gaji dan tunjangan PPPK. Nah, bagi kalian yang akan mengikuti ASN jalur P3K, jangan khawatir, kalian akan mendapatkan gaji dan tunjangan karena kalian setara dengan CPNS. Dengan PNS kalian setara, sama-sama ASN, maka kalian berhak atas gaji dan tunjangan. Gaji didasarkan pada golongan dan masa kerja sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa. Ini diatur lebih lanjut dalam Permenpan.
Apa aja tunjangan yang akan kalian dapat? Yang pertama, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan lainnya. Besarnya tunjangan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan bagi PNS. Jadi kalian itu sama dengan PNS dapat tunjangannya. Kemudian gaji dan tunjangan bagi P3K di instansi pusat dibebankan pada APBN dan bagi PPK di instansi daerah dibebankan pada APBD. Ketentuan teknis pemberian gaji dan tunjangan PPPK di instansi pusat diatur dalam peraturan Menteri Keuangan dan bagi PPPK di instansi daerah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Oke teman-teman, itu tadi beberapa informasi mengenai masa hubungan kerja tenaga PPPK dan gaji serta tunjangan PPPK. Bagi kalian yang sedang berjuang, jangan putus asa, tetap semangat belajar karena jalur PPPK ini untuk guru honorer sangat besar. Jadi semoga kalian semua lulus menjadi ASN di tahun 2021. Tetap semangat. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.